Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para alim, para ulama, hadirin yang saya hormati, para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas al-babul awal, bab yang pertama tentang fadl ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, dengan sub pembahasan bahwa orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang mempunyai ilmu tentang ilmu agama secara mendalam, bahkan dia menjadi waris para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang yurid yang berkehendak, siapa Allah, yurid yang berkehendak, Allah siapa Allah, bihi, dengan orang khairan pada kebaikan, yufaqihu, maka menjadikan ahli fikih, akan memberikan pemahaman siapa Allahu kepada orang fiddini, dalam masalah agama. Di sini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang datang dari sahabat Muawiyah. Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah dijadikan pemahaman, diberikan ilmu, dijadikan dia orang yang alim dalam masalah agama. Jadi dijelaskan kepada kita bahwa tanda-tanda seorang itu orang yang baik, yang pertama dia mempunyai ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa orang yang mempunyai ilmu agama itu tanda-tanda orang itu orang yang baik? Karena orang yang punya ilmu agama itu dia akan mengetahui tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, baik yang wajib maupun yang muhal, juga yang wenang. Juga dia paham dengan betul tentang kitab-kitab Allah. Dia paham dengan betul tentang para rasul, paham betul tentang malaikat-malaikat Allah, paham betul tentang hari kiamat dan qada dan qadar. Nah, pemahaman ini yang mendalam lalu melahirkan keimanan yang mantap, ini merupakan tanda-tanda bahwa dirinya orang yang baik. Nah, ditambah lagi tentang kealiman tentang masalah fikih, mulai tentang ibadah, tentang munakahat, tentang muamalah, tentang jinayat. Dia mempunyai pemahaman yang benar, maka dia akan nanti ibadahnya benar, dan transaksinya dan aktivitas-aktivitas sehari-hari akan benar. Ditambah lagi dia itu memahami tentang ilmu akhlak, baik yang berkenaan akhlak dengan dirinya sendiri, akhlak dengan orang tuanya, akhlak dengan gurunya, akhlak dengan saudaranya, akhlak dengan tetangganya, akhlak dengan temannya, berakhlak dengan pemerintah, dan berakhlak dengan orang yang tidak seagama, maka dia akan mempunyai perilaku yang baik. Nah, ilmu yang dia miliki tidak sekedar diketahui. Kata-kata yufaqih itu mempunyai pemahaman yang mendalam, pemahaman yang benar, pemahaman yang mantap, kemudian ditindaklanjuti dengan mengamalkannya. Namanya
fakih di dalam masalah agama. Nah, maka karena itu orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka itulah diberikan fakih dalam masalah agama. Maka begitu santri-santri yang mondok di pondok Al-Quran, juga di pondok yang lain, yang juga yang kuliah di perguruan tinggi agama, baik di dalam negeri pun di luar negeri, dia yang membuat dirinya paham terhadap agama dan mengamalkannya adalah tanda-tanda orang itu menjadi orang baik. Kenapa di sini? Karena Allah melalui Rasulnya ini menyampaikan kepada kita. Karena Rasul ini apa yang diucapkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu, Nabi Muhammad tidak akan bersabda yang datang dari hawa nafsunya, tapi apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Nah, di sini tanda-tanda orang itu baik, tanda-tanda orang itu dikehendakin orang yang mulia, tanda-tanda orang itu dikehendakin orang yang diridhoi Allah, tanda-tanda orang yang akan dicintai manusia adalah memahami ilmu agama dengan benar, baik tauhid, fikih dan akhlak, kemudian mengamalkannya. Alhamdulillah. Berarti ingin menyampaikan di sini, Hashim As-Sadiq ingin menyampaikan kepada kita, kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, maka kamu harus belajar. Belajar apa? Masalah ilmu agama. Masalah apa saja ilmu agama? Yaitu masalah tauhid, fikih dan akhlak. Nah, berarti apa? Santri yang belajar di pondok Al-Quran atau pondok-pondok yang lain merupakan jalan tahap awal menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Karena tahap awal kita ini dalam rangka berproses menjadi yufaqihu fiddin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau dibalik, tadi kan begini, kalau Allah menghendaki baik seseorang, maka Allah berikan fakih dalam masalah agama. Berarti kalau orang ternyata itu tidak paham masalah agama, ditambah lagi tidak mau belajar ilmu agama dan tidak mau mengamalkan, bahwa itu tanda-tanda oleh Allah dikehendakin orang yang tidak baik. Na'udzubillah. Nah, kita tinggal melihat sampean ini. Sampean di posisinya di mana? Apa di posisinya sampean ingin dan senang belajar ilmu agama sehingga sampean menjadi faqih dalam masalah agama, atau sebaliknya sampean belajar ilmu agama dan malas mengamalkan ilmu agama? Berarti apa itu? Berarti pertanda sampean ini apa? Orang yang jelek. Nah, semoga yang hadir di masjid ini, keluarga di rumah dan pendengar dimanapun Anda berada, termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang baik. Karena dia memahami tentang ilmu agama dengan mendalam dan benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama, adapun para ulama, warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Ini hadisnya. Kemudian apa komentarnya daripada Qasim? Wa hasbukah, dan cukuplah bagimu, hadhihi darajatuh, derajat ini. Apa cukup? Majdan, mulianya, wa fahron, lan bangganya, wa bihadhihi rutbati, dan dengan ini kemuliaan, dan dengan ini derajat, syarafan, mulianya, wa dzikron, dan disebutkannya, popularitasnya, wa idza kana, apabila ada apa la rutbah, tidak ada apa kedudukan, fauqan nubuwati, di atas kedudukan kenabian, fala maka tidak ada kemuliaan itu ada fauqa syarafil warasati,
di atas kemuliaan adalah pewaris litilkal rutbati, pada derajat itu. Jadi di sini waqala Rasulullah bersabda. Apa? Waqala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ulama itu dibilang pewaris para nabi? Orang-orang yang punya ilmu agama yang mendalam dalam segala aspeknya, mulai ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu nahwu, ilmu sarraf, ilmu balaghah, ulumul hadis, ulumul Quran, tafsir, hadis dan sebagainya, itu menjadi pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka itu yang melaksanakan tugas-tugas nabi. Apa tugasnya nabi? Mengajak masyarakat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ulama inilah yang melakukan tugas para nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi. Maka ulama yang meneruskan dakwahnya Nabi, yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, maka ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi mengajarkan tauhid yang benar, maka ulama setelah dia mempunyai ilmu yang mendalam dan mengamalkannya dan punya keyakinan mantap, lalu mengajarkan tentang tauhid. Ulama setelah dia paham dengan masalah fikih, terutama dalil-dalilnya, kemudian dia mengamalkan dengan fikih yang dia pelajari, lalu diajarkan kepada orang lain. Dan itu yang diajarkan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak fikih, cuman kita dalam klasifikasinya yang mengajarin ibadah siapa? Nabi Muhammad ngajarin sholat, ngajarin puasa, ngajarin zakat. Dalam bahasa sekarang adalah fikih. Nah, yang mengajarkan siapa? Ulama. Berarti apa? Ulama itu yang meneruskan warisnya berarti yang melaksanakan atau meneruskan tugas daripada para nabi, terutama Nabi Muhammad. Kemudian mengajarkan akhlak kepada dirinya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada semuslimnya, akhlak kepada non muslim. Yang mengajarkan siapa? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad tidak ada siapa? Ulama. Maka karena itu berarti ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita bangga kalau jadi ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mencapai derajat menjadi pewaris para nabi? Ya adalah satu, harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tulus, ikhlas, kemudian menghindari segala perbuatan maksiat dan banyak beribadah kepada Allah, dan mempraktekkan ilmu yang dimilikinya dan diajarkan kepada orang lain. Itu proses untuk menjadi ulama, menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang memahami ilmu agama dengan benar, dengan mendalam, kemudian mengamalkan ilmu itu dengan segala aspek ilmu agama. Ilmu agama memang itu pada intinya adalah masalah akidah, masalah syariat juga, atau masalah fikih dan masalah akhlak. Cuman ini tidak akan dipahami kecuali dia belajar bahasa Arab. Bisa belajar di terjemahan, oke, bisa, tapi tidak akan mendalam tanpa dia belajar bahasa Arab. Karena kita akan memahami Al-Quran dengan benar dengan tahu bahasa Arab. Dengan kita tahu turunannya, dia ngerti tentang nahwu, ngerti tentang sorob, ngerti tentang balaghah, dia akan paham terhadap Al-Quran, paham terhadap hadis sebagai rujukan utama. Rujukan yang pertama Al-Quran, rujukan kedua hadis dalam beraktivitas, dalam berakidah, dalam berakhlak. Nah, maka karena itu bahasa Arab juga bagian daripada ilmu agama. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Maka sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali hal tersebut, maka yang menjadi pendukung menjadi wajib juga. Maka berarti bagian, bukan ilmu agama,
tapi sebagai penunjang daripada ilmu agama. Begitupun kita belajar tafsir. Kalau tidak ngerti tafsir, bagaimana memahami Al-Quran? Katanya Al-Quran kitab suci, Al-Quran sebagai rujukan. Kalau ada masalah harus kembali kepada Al-Quran. Kalau dia nggak paham dengan ilmu Quran, bagaimana? Kalau dia tidak paham tentang tafsir, bagaimana memahami Al-Quran? Begitupun hadis. Kalau dia tidak paham hadis, tidak paham ulumul hadis, maka bermasalah. Maka karena itu kewajiban kita apa juga belajar ulumul hadis. Alhamdulillah. Nah, jadi ulama, orang yang alim dalam masalah agama dan mengamalkan itu adalah orang yang sangat mulia. Karena dia orang yang melaksanakan misi kenabian, melaksanakan tugas-tugas Nabi setelah Nabi meninggal. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa komentar daripada Ki Hasyim? Wa hasbuka hadhihi darajatah. Wa hasbuka hadhihi darajatu majdan wa fahra. Maka cukuplah bagimu derajat semacam ini, tingkah kemuliaan dan kebanggaannya. Artinya begini, kamu sudah cukup bagimu kemuliaan yang tiada taranya ketika kamu mempunyai ilmu yang banyak. Dengan kamu yang pertama termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang kedua kamu menjadi pewaris para nabi, kamu berarti mendapat derajat yang tinggi, derajat yang perlu kita agungkan dan perlu kita banggakan. Apa kata wabihadihi darajati syarafan wa dzikra. Dan dengan derajat ini, yakni derajat sebagai predikat pewaris para nabi, maka kamu mempunyai mempunyai kemuliaan dan popularitas yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Nah, artinya apa? Bahwa ulama merupakan pewaris para nabi, berarti kamu tuh harus bangga dengan derajat ini, karena ini merupakan derajat yang sangat tinggi dan derajat yang sangat membanggakan. Dan derajat ini merupakan derajat yang sangat mulia dan sangat yang kita popularitaskan. Nah, kemudian apa katanya? Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwati fala syarafa fawqa syarafil warasati litilka rutbati. Apabila kita tahu bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat kenabian, maka kita tahu bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada derajat sebagai pewaris para nabi. Jadi kalau jabatan derajat nabi itu adalah derajat yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, karena dia akan mendapatkan ridho dari Allah, akan mendapat cinta dari manusia, dan akan bahagia dunia akhirat. Berarti di bawahnya apa? Berarti orang yang menjadi pewaris para nabi itu adalah derajat yang tinggi. Kalau di zaman nabi yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad. Nah, berarti kalau sudah tidak ada Nabi Muhammad setelah wafat, berarti yang paling mulia siapa? Orang yang mewarisi para siapa pewarisnya para nabi? Ulama. Berarti derajat yang tertinggi setelah nabi wafat adalah para ulama. Siapa ulama? Itu orang yang memahami ilmu agama dengan benar dan mendalam dengan segala aspeknya. Dia paham bahasa Arab dengan benar. Dia paham ilmu nahwu, paham ilmu sharaf, ilmu balagha, ilmu mantik. Nah, itu tahap pertama. Tahap berikutnya, dia paham Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Dia paham tentang tafsir Al-Quran. Ditambah dengan ulumut tafsir, ilmu tafsir. Kemudian setelah itu apa lagi dia? Dia paham dengan hadis. Kemudian tafsir dirayah dan riwayah. Dan dia paham ulumul hadis dan hafal dengan hadis dan paham dengan hadis. Berikutnya dia paham dengan usul fikih. Dengan paham usul fikih, dia tahu bagaimana dia beristihad. Nah, kemudian ditambah lagi dia itu memahami secara mendalam dan benar tentang ilmu tauhid. Bagaimana cara beriman kepada Allah dengan benar, cara beriman dengan dengan kitab-kitab Allah dengan benar, paham dengan benar dengan para nabi Allah,
paham dengan benar cara beriman kepada malaikat Allah, dan benar cara beriman kepada hari kiamat dan qada. Ditambah lagi dia itu paham dengan masalah fikih, cara ibadah, baik itu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian juga paham dia dengan ternyata muamalah, bagaimana bertransaksi, mulai akdul buyu, akdul rahan, akdul musaqah, kemudian itu juga akdul mudarabah dan sebagainya. Ditambah lagi tentang jinayat dan mengamalkan ilmu itu. Ditambah lagi tentang ilmu akhlak, baik yang berkenaan dengan sifatnya itu akhlakul mahmud atau akhlakul madhmumah. Lalu dia itu menghindari akhlak yang tercela dan berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Menjadi dia tahalli dan tajalli. Tahalli melepaskan diri dari sifat-sifat tercela, dan tahalli menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Tajalli, maka dia nampak dalam dirinya tentang keagungan Allah. Mata hatinya dia sadar dan memahami dan tahu dengan betul tentang kemahasempurnaan Allah, sehingga melahirkan haibah, melahirkan khasyah, takut kepada Allah. Alhamdulillah. Inilah yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat kepada kita. Kesimpulannya bahwa ilmu itu derajatnya sangat tinggi, dan orang yang mempunyai ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Kenapa? Yang pertama, menjadi tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Karena dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan orang yang dikehendaki baik oleh Allah diberikan faqih dalam masalah agama. Dia memberi ilmu yang mendalam dalam masalah agama dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai ilmu agama dengan mendalam dan mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain, dia mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan sebagai pewaris para nabi. Di mana derajat yang tertinggi dalam kehidupan manusia adalah derajat kenabian. Berarti setelah Nabi Muhammad itu wafat, berarti derajat tertinggi adalah orang yang mempunyai gelar sebagai pewaris para nabi. Semoga yang hadir di masjid ini, keluarga di rumah, tetangga, dan pemirsa dimanapun Anda, termasuk orang-orang yang menjadi waris para nabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.